Salam sehat untuk kita semua. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas part 5 terkait dengan materi PHP Hypertext Processor. Jadi ada beberapa hal yang akan kita pelajari di sini terkait dengan PHP. Yang pertama ini menjalankan PHP menggunakan Apache Web Server. Yang kedua memulai menulis skrip PHP dengan menampilkan Hello World. Yang ketiga mempelajari variabel, tipe data, operasi aritmatika, perulangan, kondisi, array, dan juga fungsi yang ada di dalam PHP. Oke, kita lanjut slide berikut. Yang pertama, pengertian PHP ya. Jadi PHP atau Hypertext Processor sebelumnya disebut Personal Home Page. Jadi adalah bahasa skrip dengan fungsi umum yang terutama digunakan untuk pengembangan web. Jadi ditemukan oleh programmer Denmark, Kanada ya, Rasmus Tedorf tahun 1994. Jadi sekarang diproduksi oleh DPHP Group ya. Oke, sumbernya dari Wikipedia. Jadi PHP adalah bahasa penulisan skrip sisi server yang memiliki berbagai kegunaan, tetapi yang paling umum adalah untuk membuat konten website yang dinamis. Jadi situs yang menggunakan PHP ini banyak, itu situs Facebook, YouTube, Yahoo, Wikipedia, dan juga WordPress. Oke, kita lanjut. Untuk slide ini, yang pertama kita menjalankan PHP menggunakan Apache ya. Jadi langkah-langkahnya, yang pertama kita jalankan aplikasi exam, terus jalankan service Apache MySQL, terus kita buat folder baru, kemudian kita buka aplikasi Visual Studio Code, dan seterusnya. Coba kita praktek ya. Oke, kita jalankan dulu servisnya Apache dan juga MySQL. Oke, sudah jalan. Setelah itu kita buat folder baru di dalam drive C, folder exam, folder htdocs. Oke, ini folder htdocs-nya. Kita buat folder baru. Oke, dengan nama misalkan latihan 1 ya, enter. Setelah itu oke, kita buka aplikasi Visual Studio, terus kita open folder. Jadi kita cari folder latihan 1 yang kita buat. Setelah itu kita mulai menulis skrip PHP. Jadi kita buka Visual Studio, file, open folder. Tadi kita buat foldernya di data C atau drive C, folder exam, folder htdocs, terus folder latihan 1. Oke, kita klik folder latihan 1, kita pilih select folder. Oke, jadi sudah masuk di folder latihan 1. Selanjutnya kita mulai menulis skrip PHP dengan menampilkan Hello World ya. Jadi ini adalah tag pembuka dan tag penutup dari PHP ya. Jadi ini tag pembuka, tag penutup. Nah, ini contoh ya, skrip awal ketika kita menulis program Hello World menggunakan bahasa pemrograman PHP ya. Jadi ini hasil runnya di web browser. Jadi caranya kita masuk web browser Chrome, kita ketik saja localhost ya. Kalau kita gunakan port, kita ketik saja localhost dan juga port. Kemudian kita pilih folder kita. Dan kita juga akan membuat sekarang filenya, kita buat file baru helloworld.php ya. Jadi namanya helloworld.php. Oke, kita mulai. Oke, kita ketik tag pembuka PHP. Oke, lebih kecil tanda tanya PHP. Kita tutup lagi. Oke. Setelah itu kita menulis echo hello world ya. Jadi perintah echo ini untuk menampilkan hasil pada perambahan web atau
web browser Chrome, Mozilla dan seterusnya. Ini echo hello world. Setelah itu jangan lupa titik koma. Oke, sudah, kita save ya. Kita save, kemudian coba kita jalankan di Chrome ya. Oke, coba kita jalankan di Chrome. Kita ketik saja, buka saja Chrome. Oke, kita ketik localhost. Kalau menggunakan port, silakan tambah portnya. Oke, enter. Oke, error ya, karena komputer ini menggunakan port, maka tambahkan portnya juga 8080 ya. Dan ini portnya, pada saat berjalan portnya 8080 ya. Setelah itu enter. Oke, masuk di folder latihan 1 ya. Di dalam folder latihan 1 ada hello world. Coba kita buka. Oke, ini hasilnya ya. Jadi hasilnya menampilkan tulisan hello world ya. Jadi kita sudah berhasil menampilkan hello world pada web browser Chrome. Oke, kita bisa tambahkan di sini, misalkan tambah lagi echo my name is Macklon ya. Oke, kita tambah di sini echo my name is Macklon. Jangan lupa titik koma ya. Oke, kita ganti saja huruf besar, titik koma, kemudian kita save dan kita kembali ke Chrome. Kembali ke Chrome, kita refresh saja. Oke, jadi hasilnya hello world Macklon, tapi masih tampilannya vertikal ya. Kita akan buat horizontal. Kita tambahkan perintah BR ya, echo BR. Jadi BR ini fungsinya seperti enter ya. Jadi kita save, kita jalankan lagi, refresh saja. Oke, sudah ya. Jadi my name is Macklon sudah enter ke bawah. Jadi kurang lebih seperti itu untuk menampilkan tulisan hello world dan string lainnya. Kita gunakan perintah echo ya. Oke, kita lanjut untuk slide berikut. Materinya variabel ya. Jadi ini variabel, cara pemberian variabel dan juga bagaimana menampilkan isi dari variabel. Baik ya, mari kita coba praktek. Kita buat file baru, kita buat saja namanya variabel.php. Oke, kita buat dulu tag pembuka dan tag penutup PHP. Kita tambahkan keterangan di sini atau komentar ya. Pemberian nama variabel ya. Baik, kita mulai membuat variabel, jadi selalu diawali dengan tanda dolar ya. Misalkan kita buat duluan variabel nama ya. Jadi dolar nama, tanda petik, Macklon Signora. Jadi ini tipe datanya string ya. Jadi nama ini tipe datanya karakter. Jadi, tipe data karakter selalu diawali dan diakhiri dengan tanda petik ya. Baik petik 1 maupun petik 2. Oke, lanjut jenis kelaminnya, tempat lahirnya, tanggal lahir, alamat dan juga hobi. Oke, tanggal lahirnya
lanjut alamat, oke, lanjut lagi hobi, oke, lanjut lagi alamat, umur ya, umur. Nah, umur ini kita kasih tipe datanya integer ya, angka saja ya. Jadi tipe data integer angka ini tidak perlu diapit oleh tanda petik ya. Selanjutnya kita buat komentar untuk menampilkan isi dari variabel yang telah kita buat ya. Jadi cara menampilkannya kita gunakan fungsi echo ya, fungsi PHP echo untuk menampilkan isi variabel ya di web browser. Oke, echo kita tambahkan nama lengkap, titik 2 tanda petik, terus kita pisahkan untuk menambahkan string ya. Jadi tanda titik ini untuk menambahkan string dalam PHP ya. Jadi nama lengkap seperti titik 2 tanda petik, terus kita tambahkan juga S nama ya, jadi S namanya Maklon Signora. Oke, setelah itu kita tambahkan BR untuk baris berikutnya. Kita copy saja, copy, terus kita ganti nama lengkap dengan jenis kelaminnya. Kita paste lagi, kita ganti tempat lahirnya, variabelnya tempat underscore lahir ya, dolar tempat underscore lahir. Oke, selanjutnya kita paste lagi, kita ganti tanggal lahir. Oke, kita ganti variabelnya, ketik saja S, pilih tanggal lahir ya. Terus kita ganti lagi alamatnya. Oke, kita ketik A, pilih alamat saja. Oke, kita rubah alamatnya. Setelah itu kita ganti hobi lagi, hobi, variabelnya kita ganti hobi ya. Oke, dan terakhir umur kita paste, kita ganti umur, variabelnya umur ya, ketik saja U, pilih umur ya. Oke, sudah ya. Oke, kita rapikan. Tekan tab saja ya, tab untuk rapi ya. Oke, selesai ya. Setelah itu kalau sudah, kita save saja. Oke, sudah sesuai ya. Oke, kita save. Setelah save, mari kita jalankan di web browser. Oke, kita back saja. Kita back. Terus kita refresh di variabel folder latihan ya. Terus kita pilih variabel.php. Oke, sudah muncul ya. Ini nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, sampai dengan hobi ya. Oke, sudah sesuai ya. Jadi inilah cara penggunaan variabel dan bagaimana cara menampilkannya menggunakan perintah echo ya. Jadi misalkan kita di sini coba rubah ya, kita coba update Maklon Signora jadi Maklon Flare dan umurnya 31. Setelah itu kita save, kembali ke web browser, kita refresh saja ya, refresh. Oke, sudah berubah ya, 31 juga. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi silakan Anda ubah dan Anda uji coba sendiri ya. Selanjutnya untuk hasil runnya tadi. Oke,
pada Chrome ya. Selanjutnya kita belajar tentang tipe data null dan boolean ya. Jadi tipe data null atau kosong ya, dan tipe data boolean yang memiliki nilai benar dan salah atau true dan false. Oke, kita coba. Kita tambahkan di sini tipe data ya. Tipe data.php. Oke. Kita mulai ketik tag pembuka PHP. Kita mulai ketik tag pembuka PHP. Oke, setelah itu kita mulai dengan tipe data null ya. Kita buat komentar saja, garis miring, tanda bintang. Terus kita ketik tipe data null ya. Ini komentarnya supaya bisa menandakan bahwa script ini bagian dari tipe data null. Oke, kita mulai. Kita buat variabel, misalkan variabel lampu ya. Lampu sama dengan null, titik koma, echo lampu ya. Echo variabel lampu ya. Jadi kita tambahkan string lampu titik 2, tambahkan stringnya titik lampu ya, dolar lampu. Oke, variabel lampu. Jadi isinya null ya. Oke. Kalau sudah, kita cek kembali, kita save ya. Kita save. Kita jalankan di Chrome. Coba kita jalankan di Chrome. Kita back, kita refresh dulu. Oke, sudah muncul tipe datanya. Kita coba klik buka. Lampu ya, null ya, kosong ya. Jadi tidak menampilkan apa-apa ya. Jadi itu tipe data null ya di PHP. Oke. Selanjutnya kita praktek tipe data boolean ya. Oke, kita buat komentar tipe data boolean. Oke. Atau biasa disebut 0 dan 1 atau true dan false. Oke, kita mulai. Kita tambahkan 3 variabel ya. Misalkan kita buat variabel untuk lampu merah, lampu lalu lintas ya. Yang pertama variabel merah, kita beri nilai dia true. Setelah itu variabel hijau kita kasih false. Variabel kuning kita kasih false ya. Jadi ini variabel dari lampu sendiri ya. Oke, setelah itu kita akan gunakan kondisi di sini ya. Gunakan kondisi if ya. Oke, sorry ya. Kita tambahkan di bagian bawah. If merah, artinya if merah nilainya true ya. Jika merah, maka kendaraan berhenti. Jika merah, maka kita munculkan tulisan kendaraan berhenti. Jadi kita gunakan perintah echo ya untuk memunculkan tulisannya atau pesannya. Setelah itu, selain itu ya else ya. Selain itu else, jika hijau, artinya jika kendaraannya hijau, jika hijaunya true, maka kendaraan jalannya. Oke. Setelah itu, selain itu, jika else if kuning ya, buka kurung tutup kurung, kita tambahkan di dalamnya s variabel kuning, maka buka kurung awal echo kendaraan hati-hati ya, kita munculkan kendaraan berhati-hati ya. Jadi if buka kurung itu istilahnya begin, tutup kurung itu end ya. Jadi kalau dalam bahasa Pascal atau bahasa DLP gunakan begin dan end. Nah, di PHP kita gunakan tanda kurung awal buka dan kurung awal tutup ya. Oke, kalau sudah kita save, terus coba kita jalankan ya, hasilnya seperti apa.
Kita cek, oke, ternyata kendaraan berhenti. Kenapa? Karena nilai true-nya hanya variabel merah ya. Kita tambahkan BR untuk lanjut baris berikut ya. Oke, kita refresh. Oke, kendaraan berhenti ya. Oke, coba kita ubah di sini karena dia merah ya, makanya dimunculkan kendaraan berhenti. Coba kita ubah di sini kuning yang true ya, kuningnya true. Dia akan cek apakah kendaraan merah tidak, hijau tidak, kuning ya, maka dia cetak kendaraan berhati-hati ya. Coba kita refresh. Oke, kendaraan berhati-hati ya. Jadi kondisi if ini mengecek nilai variabel yang nilainya true. Kalau dia true ya dia masuk dalam kondisi tersebut. Kalau dia false maka dia akan keluar ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya tipe data boolean. Selanjutnya kita lanjut untuk tipe data integer ya. Tipe data integer ya, atau tipe data number, angka ya. Kita lanjut saja di bawah ya, di bagian bawah. Oke, kita tambahkan komentar. Tipe data integer. Tipe data integer ya, kita tambahkan variabel 3 variabel nilai ya. Misalnya nilai 1 min 3 itu nilai 2 misalkan 0, dan nilai 3 123 ya. Oke. Oke, kita tambahkan perintah enter ya, echo ya, echo br ya. Jadi echo br ini untuk enter, untuk lanjutkan ke baris bawah ya. Oke, kita cetak lagi echo nilai 1.2 tanda titik, kita gabungkan ya. Satu titik koma, setelah itu kita copy saja BR-nya, echo BR-nya. Terus kita copy lagi echo BR dan nilai, kita ganti nilai 1 jadi 2, variabelnya nilai 2. Bentar lagi kita hapus saja nilai 1-nya, kita ganti nilai 3, variabelnya kita ganti nilai 3. Oke. Sudah, ini untuk tipe data integer ya. Oke, kita coba save ya. Kita save. Kita lihat hasilnya coba di Chrome. Oke, kita back saja. Oh ya, kita langsung refresh ya. Oke, hasilnya langsung muncul. Nilai 1 min 3, nilai 2 0, dan nilai 3 123. Oke, jadi kita tambahkan BR lagi. Kita ubah jadi tipe data integer sebagai tanda ya bahwa ini adalah tipe data integer. Kita save, kita refresh. Oke, oh ya, belum BR ya, kita tambahkan lagi BR di bawahnya. Kita copy saja. Oke. Ayo kita save, kita kamera. Oke. Tipe data integer sudah bisa muncul ya. Jadi
ini adalah tipe data integer. Selanjutnya kita coba lagi untuk tipe data float ya. Jadi tipe data float ini tipe data pecahannya, jadi bisa angka 0, min 0, dan seterusnya. Kita gunakan tipe data float. Kita copy saja nilainya, kita ganti integer jadi float. Oke. Kita ganti nilainya 1,23, komanya pakai titik saja. 1,23, 10,2 dan 0,87 ya. 0,87. Oke. Kita copy saja. Klik kanan ya. Atau Ctrl C saja ya. Blok terus Ctrl C atau klik kanan copy, kita paste di sini. Oke. Kita ubah saja tipe data integer jadi float. Oke, nilainya tetap ya, karena kita sudah inisialisasikan nilainya, kita sudah beri nilainya pada tipe data float ya. Oke, coba kita refresh, kita cek. Oke, tipe data float sesuai ya. Jadi seperti ini cara pemberian tipe data ya. Oke. Selanjutnya kita coba buat operasi aritmatika ya. Yang pertama kita inisialisasi variabel. Kita coba praktek ya. Tipe datanya sudah ya. Kita save saja. Kita buat lagi file baru. File PHP baru. Oke. Kita beri nama dia aritmatika. Aritmatika.php saja ya. Oke, kita gunakan huruf kecil saja. Enter. Kita tag pembuka PHP. Oke. Enter. Oke, kita mulai. Kita kasih komentarnya. Di sini operasi aritmatika ya. Yakni di dalamnya ada tambah kurang kali bagi ya. Tambah kurang kali dan bagi. Oke, kita mulai. Kita inisialisasi variabel atau kita beri nilai di variabel dulu. Misalkan ada variabel A dan variabel B ya. Jadi variabel A nya 30, variabel B nya sama dengan misalkan 5 ya. Oke, kita tambahkan BR, echo BR untuk lanjut ke baris berikut. Ketik 2 BR ya, buka kurung tutup kurung BR. Oke, titik koma. Oke, setelah itu kita tambahkan keterangan. Keterangannya operasi aritmatika. Oke, mulai ya. Kita tambahkan juga keterangan misalkan operasi aritmatika. Kita tambah BR untuk enter ke bawah. Misalkan nilai, kita masukkan ya nilai A titik 2. Kita tambahkan stringnya, nilai A sama dengan, kita tambahkan stringnya variabelnya A itu ya. Jadi akan muncul nanti nilai A 30 ya. Nilai A 30, kita tambahkan lagi nilai B titik B ya. Oke. Jadi seperti ini script pemberian nilai awal ya. Oke. Sudah ya untuk inisialisasi variabel operasi aritmatika sudah. Kita sudah buat untuk nilai A dan B. Coba kita save. Kita uji coba ya. Kita back saja. Kita back ya. Karena dia di dalam file baru ya. Kita refresh saja folder latihan 1. Oke, muncul ya aritmatika. Kita klik. Oke, ini.
operasi aritmatika. Jadi nilai A sama dengan 30, nilai B sama dengan 5. Oke, kita hapus saja BR ya. Oke, supaya jangan enter ya. Coba kita refresh. Oke, sudah naik ya. Jadi nilai A nya 30, nilai B nya 5 ya. Ini yang akan kita pakai untuk operasi aritmatika. Oke, selanjutnya kita mulai dengan operasi penjumlahan ya. Jadi operasi penjumlahan, hasil jumlah sama dengan SA tambah dolar A tambah dolar B atau variabel A tambah variabel B. Jadi kita coba di sini. Kita mulai echo operasi penjumlahannya. Oke, kita buat variabel baru ya, hasil jumlah, hasil underscore jumlah. Kita tambahkan dulu komentar supaya mudah diingat bahwa ini script adalah bagian dari operasi penjumlahan atau tambah ya. Oke, kita lanjut, kita buat variabel untuk menampung nilai A tambah B ya. Jadi contohnya variabel hasil underscore jumlah. Oke, sama dengan variabel A tambah, pilih saja variabel A tambah variabel B. Jadi pakai spasi dan tidak spasi tidak pengaruh ya untuk pemberian variabel. Oke, echo hasil kita tambahkan di bawah ya. Hasil penjumlahan A tambah B sama dengan luar titik variabel hasil jumlah ya. Jadi variabel hasil jumlah ini yang menyimpan penjumlahan A tambah B, variabel A tambah B. Oke. Jadi variabel A dan B ini isinya 30 dan 5. Setelah itu kita tambahkan BR lagi, echo BR untuk lanjut ke baris berikut. Kita copy saja untuk pengurangannya. Kita blok, kita copy saja. Klik kanan copy, enter, kita paste, kita atur rapi. Oke, penjumlahannya kita mulai ganti jadi pengurangannya. Bentar ya. Oke, kita rapikan dulu. Oke, kita mulai pengurangan, kurang, hasil kurang. Oke, hasil pengurangan, kurang B. Oke, hasil kurang. Oke. Oke, coba kita save. Kita uji coba di Chrome. Kita refresh saja. Oke. Muncul ya, tapi belum ada BR ya. Kita tambahkan BR ya, copy saja setelah operasi penjumlahan dan juga pengurangannya. Oke, kita save lagi, terus kita refresh. Oke, operasi penjumlahan 35 ya, pengurangannya 25. Jadi operasi penjumlahan dan pengurangan sudah ya. Nilainya 30 untuk A, B nya 5 ya. Oke, sudah. Selanjutnya perkalian dan pembagian ya. Kita copy saja untuk pembagian dan perkalian ya. Kita copy saja. Oke, kita blok, copy, enter, paste. Kita ganti semua, kita atur dulu rapi. Kita ganti semua ini perkalian.
Oke. Oh ya, ini kita lupa ganti. Ini perkalian ya. Jadi A kali B perkalian. Semua juga kita ganti perkalian, hasilnya kali. Oke, hasil jumlahnya kita ganti hasil kali. Oke. Kita copy lagi untuk pembagian ya. Copy saja ini. Oke, Ctrl C, Ctrl copy. Paste, kita rapikan. Oke, kita mulai ganti perkalian jadi pembagian. Pembagian, operasi pembagian, hasil bagi. Oke. Dolar A bagi dolar B atau variabel A bagi variabel B. Jadi hasil bagi. Oke. Sudah ya. Kita coba save. Kemudian kita jalankan di browser Chrome ya. Kita refresh. Oke, sudah muncul ya. Jadi hasil penjumlahan, hasil pengurangan, hasil perkalian, dan hasil pembagian. Jadi sesuai ya. Jadi inilah operasi aritmatika untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada PHP ya. Jadi silakan Anda boleh ganti nilainya. Untuk variabel A-nya sekian, variabel B-nya sekian. Silakan lihat hasilnya. Oke, kita lanjut untuk berikutnya perulangan ya. Jadi perulangan ada dua. Yang pertama perulangan for, yang kedua perulangan while. Jadi kita mulai dari perulangan for ya. Ini contohnya. Oke, kita buat file baru perulangan.php ya. Oke, enter. Kita buat tag pembuka PHP dan penutup. Setelah itu kita mulai tambahkan keterangan. Misalkan perulangan for pada PHP. Oke, enter. Kita mulai. Kita tambahkan echo WR ya. Echo. Oh ya, karena dia pertama kita file baru ya, jadi kita langsung saja untuk keterangannya perulangan for, terus kita tambahkan baris baru atau BR. Setelah itu kita mulai menulis perulangannya for kurung, mulai buat variabel i sama dengan 0, koma i sama dengan 0, koma i lebih kecil dari 9, titik koma i tambah 1 ya, lebih kecil sama dengan 9, i plus, artinya i akan bertambah 1, maka kita cetak SI ya. Jadi perulangan akan dimulai dari 0 sampai dengan 9, maka dia akan cetak mulai dari 0 dan seterusnya ya. Echo SI koma ya. Oke, sudah. Jadi kita save. Coba kita run ya. Oke. Kita kembali, kita refresh perulangan, kita klik perulangan.php. Kita lihat hasilnya. Oke, perulangan for 0 ya. Jadi dia mulai dari 0 sampai 9 ya, karena SI lebih kecil sama dengan 9. Oke, silakan Anda ganti angkanya, misalkan lebih kecil dari 100, maka dia akan cetak 0 sampai dengan 100, atau lebih kecil sama dengan 50, maka dia akan cetak dari 0 sampai 50 ya. Jadi seperti itu ya perulangan for ya. Silahkan dicoba ya. Oke, lanjut kita bahas tentang perulangan while. Kita tambahkan saja di bagian bawah perulangan for. Oke, kita copy saja WR nya.
kita tambahkan BR untuk enter ke bawah ya. Oke, for-nya kita ganti while. Oke. While pada PHP ya. Kita copy saja ya. Kita copy keterangannya atau komentarnya. While pada PHP. Oke. Kita mulai. Jadi ini fungsi perulangan while ya. Jadi kita inisialisasi dulu variabel, nilainya sama dengan true ya. Misalnya variabel i nilainya true, terus kita tambahkan variabel baru sum ya. Kita mau hitung penjumlahannya, mau hitung total jumlahnya. Jadi kita tambahkan perintah while jika i masih benar, jika i ya. Jadi while ini selama ya, bukan jika ya. Selama i masih benar, maka dia cek di sini kondisi. If dia masuk kondisi if variabel sum sama dengan 100, maka SI-nya false ya. Jadi jika sum ya, variabel sumnya sama dengan 100, maka SI langsung diganti menjadi false, isinya jadi false. Selain itu variabel sumnya ditambah 10 ya. Ini penulisannya. Sum tambah sama dengan 10. Artinya sum akan ditambah 10 mulai dari 0 ya. Jadi prosesnya dia akan cek terus i sama dengan true, dan dia cek lagi apakah sumnya sama dengan 100. Kalau tidak, dia lanjut sum tambah 10 jadi 0 tambah 10, 10 tambah 10, 20 tambah 10 dan seterusnya sampai 100, maka SI-nya 0, dia berhenti ya. Jadi itulah kurang lebih penjelasan dari perulangan file ya. Jadi perulangan file ini dia akan berulang sampai kondisinya false. Jadi dia akan berulang sampai kondisinya false ya. Kalau dia belum sama dengan 100, dia tambah, dia masuk ke kondisi sum tambah 10. Terus dia ulang lagi, sum sudah 20, dia cek apakah 20 sama dengan 100, tidak, dia tambah lagi 30. Sini 30 sama dengan 100, tidak, dia tambah lagi, dan seterusnya sampai dengan 100, maka dia masuk SI sama dengan false, maka kondisi berhenti ya. Jadi seperti itu. Kita coba save, kita run ya. Kita coba refresh. Oke, ini ada perulangan sama dengan sum sama dengan 100 ya. Jadi sum sama dengan 100, kondisinya langsung berhenti. Oke. Jadi itulah perulangan dari while ya. Silakan dicoba diganti angkanya. Oke, selanjutnya kita masuk ke kondisi ya. Kondisi pada PHP atau if then ya. Oke, kita buat file baru, kondisi.php. Tambahkan tag pembuka, PHP dan penutup. Kita copy saja dari variabel file tipe data ya. Copy tipe data boolean ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kondisi ini sama seperti kita sudah coba pada tipe data boolean tadi ya. Jadi, misalkan kita ada variabel, 3 variabel ya. Jadi kita akan cek kondisinya menggunakan perintah if then. If then itu artinya jika true maka dia cetak, kalau false dia cetak. Jadi itulah kondisinya if then. Oke, kita cek. Oke, kendaraan berhati-hati ya. Jadi coba kita ganti nilainya false, yang true-nya hijau ya. Oke, dia akan cek apakah merah, merahnya false, dia lanjut. Apakah hijau, hijaunya true, dia cetak. Kita refresh, kendaraan jalan ya. Jadi itulah kondisi pada PHP atau if then ya. Kita lanjut lagi.
Untuk berikutnya tentang array ya. Jadi array ini tipe data, termasuk tipe data array.php ya. Oke, kita buat komentar tipe data array. Jadi tipe data yang bisa menampung banyak nilai ya, ini tipe data array ya. Oke, misalkan kita buat nilai, variabel nilai tipe datanya array 1 sampai 5 ya. Jadi kita coba cetak indeks, kita tambahkan echo bl, kemudian kita cetak echo nilai indeks ya, variabel nilai buka kurung indeks kedua. Jadi kita akan cetak indeks kedua ya, array indeks kedua. Indeks kedua ini nilainya 3 ya. Jadi indeks dimulai dari 0 ya, 0. Indeks array itu dimulai dari 0, nilainya 1 nilainya 2 ya. Indeks ke 1 2, indeks kedua 3 ya. Jadi coba kita save ya, kita uji coba pada Chrome ya. Lebih baik kita refresh saja, kita klik array. Oke, 3 ya. Indeks kedua nilainya 3 ya. Jadi variabel nilai elemen ya, elemen atau indeks ya. Nah, indeks ya. Nilai indeks ke 2 sama dengan tambah titik. Oke, jadi mau cek nilai indeks kedua nilainya berapa. Nilainya 3 ya, karena indeks dimulai dari 0 ya. Oke, seperti itu ya. Jadi nilai ini menyimpan banyak nilai. Variabel nilai menyimpan banyak nilai karena menggunakan tipe data array ya. Oke, kita coba indeks ketiga 4 ya. Oke, nilainya 4 ya. Ya seperti itu, indeks keempat nilainya 5. Indeks kelima nilainya 0 ya, kosong. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Oke, silakan dicoba. Untuk contoh array berikutnya, array yang lain kita coba saja. Coba ya, kita lanjut baris berikut, misalnya variabel array, tipenya array ya. Oke, array n1 ya. Jadi kita buat array n1 nilainya 90. Di array indeks n1 nilainya 90. Array indeks n2 nilainya 80. Terus array 2, array indeks 2 nilainya misalnya halo, stringnya berisi nilai string halo. Oke. Jadi karena array kita sudah definisikan bahwa tipenya array ya, jadi bebas kita mau gunakan indeks apa saja bebas ya. Terus kita tambahkan nilainya. Setelah itu kita coba cetak nilainya, echo array, misalnya array n1, echo array n2, echo 2. Ya, kita copy saja, tinggal copy BR-nya supaya lebih cepat. Oke. N1, N2 dan 2. Oke. Setelah itu kita save, kita uji coba pada Chrome, lihat hasilnya pada Chrome ya. Oke.
Jadi dia akan menampilkan nilai yang sudah kita inisialisasikan tadi ya. Oke, kita coba refresh. Oke, 90, 80 dan halo. Jadi seperti itulah cara penggunaan array pada PHP ya. Silakan dilatih, silakan dicoba untuk ganti nilainya ya. Kita lanjut untuk berikutnya fungsi ya, fungsi pada PHP ya. Kita akan belajar fungsi pada PHP ya. Jadi kita gunakan text editor Visual Studio Code ya. Ini Visual Studio Code ya. Kita tambahkan komentarnya. Function PHP kita ketik function add one atau tambah satu ya. Kita beri nama fungsinya add one, terus kita tambahkan variabel item saja, buka kurung tutup kurung, tambahkan return, kita kembalikan nilainya item tambah satu, item tambah satu. Oke, titik com. Nah, ini penulisan fungsi pada PHP ya. Jadi selanjutnya kita akan memanggil fungsi tersebut ya. Ini cara panggil fungsinya. Panggil fungsi. Oke. Echo. Oke, echo add one. Oke, misalnya itemnya kita kasih 5, jadi dia akan masuk. Kita tambahkan nilai 5 untuk variabel itemnya, jadi hasilnya nanti sama dengan 6 ya. Jadi kita kirim nilai 5 ke fungsi add one, nanti dia akan mengembalikan nilai 5 ditambah 1 ya, jadinya 6 ya. Oke, kita refresh, kita buka file function. Oke, nilainya 6 ya. Oke, kita ganti 10 atau 100 ya. Di sini kita ganti 20. Maka kita akan kirim 100 ke fungsi add one. Nanti dia akan mengembalikan nilai 100 ditambah 20. Jadi hasilnya 120 kurang lebih ya. Seperti itu. Oke. Ya, inilah fungsi ya di dalam PHP ya. Cara deklarasi fungsi dan juga cara pemanggilan fungsi ya pada PHP. Jadi kita sudah belajar semuanya, kondisi, array, perulangan, for dan juga while, operasi aritmatika, tipe data, float, tipe data integer, null dan boolean, terus variabel, tipe data string semua ya. Oke, silakan diuji coba, silakan dipraktek. Jadi baik, sekian untuk materi kali ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih, salam sehat.